Perjanjian pengikatan jual beli. Video ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan umum terkait perjanjian pengikatan jual beli atau juga disingkat dengan PPJB, seperti mengapa PPJB itu dibuat, bagaimana cara melakukan PPJB, dan apa saja sih klausul dalam PPJB itu. Untuk menjawab semua pertanyaan sebelumnya, maka kita pertama-tama harus mengetahui apa itu PPJB sendiri. PPJB adalah sebuah perjanjian pendahuluan yang dibuat di hadapan seorang notaris sebelum dibuatnya akta jual beli atau disingkat dengan AJB di hadapan seorang pejabat pembuat akta tanah atau juga disingkat dengan PPAT. Melalui PPJB, pihak penjual dan pembeli saling berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan jual beli di kemudian harinya. Lalu, mengapa PPJB ini dibuat? Alasan utamanya adalah karena AJB atau akta jual belinya belum dapat dilaksanakan. Mungkin saja karena alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, mungkin saja pembayarannya belum lunas. Hukum agraria di Indonesia mensyaratkan peralihan hak dilakukan secara terang dan tunai. AJB hanya bisa dilakukan pada saat pembayarannya sudah lunas. Yang kedua dan ketiga umumnya terjadi pada kasus pembelian properti dari developer. Biasanya tanahnya belum dipecah sertifikat, atau juga objek bangunannya ini belum selesai dibangun, sehingga AJB belum dapat dilaksanakan dan dilakukan PPJB terlebih dahulu. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah PPJB dapat dilakukan? PPJB ini dapat dibuat di hadapan notaris. Pihak penjual dan pembeli atau kuasanya dapat menghadap kepada notaris untuk membuat PPJB. Dengan dibuatnya PPJB di hadapan notaris, para pihak tidak dapat mengelak isi perjanjian tersebut. Karena akta PPJB yang dibuat di hadapan notaris adalah akta autentik, yang artinya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selanjutnya, apa saja klausul dalam PPJB? Pertama adalah mengenai harga jual beli objek yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dan juga cara pembayarannya, seperti angsuran per bulannya berapa dan lain-lain. Jual beli tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya harga. Kedua, syarat bahwa objek benar milik penjual, tidak tersangkut sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan hutang atau beban apapun lainnya. Ketiga, ketentuan mengenai penyerahan objek oleh penjual kepada pembeli dalam keadaan kosong, termasuk batas waktunya, dan denda yang mungkin dikenakan untuk prestasi atas itu. Keempat, larangan bagi penjual untuk menjaminkan, menyewakan, dan mengalihkan objek jual beli. Kelima, dalam PPJB dapat dimuat pemberian kuasa oleh penjual kepada pembeli untuk menandatangani AJB, termasuk menghadap di mana perlu, membuat atau meminta dibuatkannya dan menandatangani segala surat dan akta-akta, menerima pembayaran-pembayaran yang perlu, dan tindakan lainnya diperlukan hingga hak atas objek jual beli ini beralih dari penjual kepada pembeli. Keenam, dapat juga diatur terkait dalam hal salah satu pihak meninggal, yaitu maka perjanjian tidak akan batal dan akan dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Terakhir adalah mengenai pembatalan, seperti bagaimana jika terjadi pembatalan oleh salah satu pihak, apakah pihak yang mengajukan pembatalan tersebut dapat dikenakan denda, dan sebagainya. Semoga informasi dalam video ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih.